Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami dari Pusat Haji Umroh Indonesia akan menyampaikan paket perjalanan umroh plus Turki pada tanggal 14 Oktober 2024. Insya Allah paket ini istimewa, semoga bisa jadi pilihan bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan umroh sekaligus napak tilas ke negeri Turki Utsmani. Berikut ini adalah paket detailnya, kami sampaikan, semoga bisa menjadi informasi tambahan yang jelas bagi Anda semua yang ingin merencanakan perjalanan umroh plus Turki, khususnya di tanggal 14 Oktober 2024. Umroh Barokah plus Turki plus Taif, biaya mulai dari 38 juta rupiah all in, keberangkatan 14 Oktober 2024, program 12 hari. Izinkan kami, Pusat Haji Umroh Indonesia, menyampaikan komitmen kami melayani para tamu-tamu Allah secara paripurna, mulai dari kepastian tiket pesawat, visa, perhotelan di Mekah dan Madinah, handling di Arab Saudi, bimbingan ibadah sesuai syariat Islam, hingga semua kembali ke Indonesia dengan selamat. Sesuai amanah dari pemerintah dengan slogan 5 pasti umroh, pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Insya Allah kami berkomitmen penuh memfasilitasi para tamu-tamu Allah secara paripurna. Legalitas kami, Anda bisa scan QR Code di bawah ini untuk mengakses legalitas kami. Alamat kami adalah di Jalan Candi Borobudur nomor 1A, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Jadi izin usaha kami adalah aktivitas Biro Perjalanan Umroh dan Haji Khusus. Berikut ini adalah nilai lebih kami yang bisa menjadi acuan Anda sebelum memilih paket dan layanan yang kami tawarkan. Paket perjalanan ibadah umroh yang kami tawarkan biayanya all in, jadi sudah tidak ada biaya tambahan lagi. Kemudian juga sudah termasuk visa umroh dan asuransi, maskapai direct, kereta cepat Madinah Mekah, bus AC, makan 3 kali, full handling, mulai di Indonesia maupun di Arab Saudi, audio wireless umroh, jadi ketika pelaksanaan umroh, Anda akan menggunakan audio receiver dan transmitter. Paket kami sudah termasuk perlengkapan umroh istimewa. Manasik kami sajikan, manasik pertama adalah online, kemudian manasik keduanya offline. Mutawif dan mutawifah sudah termasuk di dalam seluruh paket perjalanan kami, kemudian zam-zam di setiap kamar, jadi ketika kedatangan di kota Mekah maupun di Madinah, di hotel, tim handling kami sudah memfasilitasi setiap kamar ada zam-zam 5 liter untuk dikonsumsi oleh para jamaah semua. Kemudian paket juga sudah termasuk City Tour Mekah, Madinah, dan kota Taif. Ayam al-baik ketika kepulangan bisa menjadi oleh-oleh untuk di tanah air. Berikut ini kami sampaikan program Umroh plus Turki 12 hari, keberangkatan insya Allah 14 Oktober 2024. Kami memiliki 2 paket. Yang pertama adalah paket Silver. Ini hotelnya di Mekah dan Madinahnya hotel bintang 3, kemudian di Turkinya hotelnya bintang 5. Jadi paketnya mulai dari 38 juta, biayanya all in untuk sekamar berempat atau quad room. Kemudian untuk yang paket Platinum, hotelnya bintang 5, baik di Mekah dan Madinah, kemudian di Istanbulnya juga hotel bintang 5 sama. Harganya, biayanya mulai 42 juta rupiah untuk sekamar berempat atau quad. Untuk paket Silver, hotel Mekahnya adalah Hotel Nada Al Deava, kemudian hotel Madinahnya Durat Al Iman. Hotel Istanbulnya Merkur West Setaraf. Biaya mulai 38 juta rupiah. Kemudian paket Platinum, hotel Mekahnya adalah Sofwa Tower, kemudian hotel Madinahnya Mias, hotel Istanbulnya Merkur West Setaraf, biayanya mulai 42 juta rupiah. Berikut ini adalah acuan paket yang dapat menjadi informasi bagi Anda yang ingin memilih paket perjalanan umroh plus Turki pada tanggal 14 Oktober 2024. Apa saja sih yang didapatkan oleh jamaah? Yang pertama adalah tiket pesawat Saudi Airlines kelas ekonomi PP. Kemudian yang kedua adalah visa umroh resmi dan asuransi sudah termasuk. Yang ketiga adalah Tasreh Raudoh Group, jadi izin untuk akses ke Raudoh, ziarah Raudoh di Masjid Nabawi,
ini nanti kami atur, insya Allah sudah termasuk di dalam paket. Kemudian handling airport Jakarta dan Saudi, bus AC, antar jemput bandara dan city tour, kereta cepat Madinah Mekah. Kemudian karena paket ini adalah paket umroh plus Turki, termasuk city tour Istanbul, Bursa, Madinah, Mekah, dan kota Taif. Makan 3 kali sehari full board di Arab Saudi. Untuk di Istanbul, makannya nanti kami atur, paginya di hotel, kemudian siang dan malamnya di restoran. Nah, kemudian termasuk guide lokal di Turki. Jadi di Turki ada tambahan tour guide lokal yang disediakan oleh pemerintah Turki untuk Turki Tourism. Kemudian tipping di Turki dan Saudi juga sudah termasuk di dalam paket. Mutoif dan Mutoifa, perlengkapan umroh istimewa, ini juga sudah termasuk di dalam paketnya. Kemudian ada sosialisasi pra keberangkatan via Zoom online, sekaligus manasik online. Kemudian manasik umroh di hotel H-1 atau hari H keberangkatan. Nah, karena ini menggunakan pesawat Saudi Airlines, jatah bagasi setiap jamaah adalah 23 kg kali 2 pieces, dan kabinnya 7 kg. Zam-zam 5 liter, insya Allah ini akan tersedia ketika jamaah tiba di tanah air, insya Allah. Dan terakhir adalah ayam al-baik 1 porsi pada saat kepulangan, kami berikan masing-masing 1 porsi untuk tiap orang jamaah. Berikut ini adalah kelebihan umroh di bulan Oktober yang bisa menjadi pertimbangan bagi Anda semua. Jadi umumnya suasana Mekah dan Madinah lebih sepi dibandingkan bulan-bulan lainnya, sehingga akses ke masjid lebih longgar dan minim antrian manusia. Kemudian di bulan Oktober juga biaya lebih terjangkau dibandingkan bulan-bulan lainnya seperti November yang sudah menjelang high season, kemudian Desember sudah high season, dan Januari juga. Kemudian di Turki sedang musim gugur dan suhu tergolong sejuk, dan kepadatan juga berkurang di Turki umumnya di bulan Oktober. Berikut ini adalah acuan itinerary perjalanan Umroh Plus Turki 14 Oktober 2024. Saya mulai di hari pertama, ini hari pertama nih jatuhnya di hari Senin 14 Oktober 2024. Nah, insya Allah ini kita akan kumpul jam 3 pagi di Bandara Soekarno-Hatta, jadi 4 jam sebelum keberangkatan. Ini teknisnya adalah untuk penerbangan internasional, kemudian kegiatannya adalah pengarahan teknis, check-in bagasi, profiling, pembagian paspor dan boarding pass jamaah, kemudian imigrasi, dan boarding. 1 jam sebelum jadwal terbang, jamaah biasanya sudah bisa masuk di ruang tunggu boarding. Nah, insya Allah jadwal terbangnya adalah jam 7.50, take off menuju Jeddah via Saudi Airlines SV821. Kemudian tiba di Jeddah, insya Allah jam 13.40 waktu Arab Saudi. Nah, kemudian sore harinya jam 17.05, ini jamaah akan menuju Istanbul menggunakan Saudi Airlines SP261. Tiba di Istanbul jam 20.55 waktu Istanbul, kemudian agendanya ketika sampai Istanbul nanti menunggu guide lokal, kemudian bagasi nanti dibantu oleh porter, yang koper kabin jamaah bawa masing-masing, koper bagasi dibawa oleh porter, kemudian di pintu keluar, tour guide lokal dari Turki sudah menunggu para jamaah semua. Rutenya adalah makan malam, kemudian check-in hotel, istirahat. Nah, jadi ini perjalanannya adalah menuju bursa. Jadi ketika tiba di Istanbul, langsung menuju bursa, check-in hotel, dan istirahat. Kemudian hari kedua, ini rutenya adalah Bursa Istanbul, Selasa 15 Oktober 2024. Nah, para jamaah semua akan kami ajak city tour di kota Bursa. Jadi pagi harinya sarapan pagi di restoran, kemudian nanti akan mampir di Turkish Delight Shop, jadi toko oleh-olehnya khas Bursa, nanti jamaah bisa berbelanja di sana. Kemudian insya Allah bisa mampir ke Gunung Uludak, nanti tergantung cuaca ya. Nah, ini paketnya sudah termasuk dengan cable car Uludak. Kemudian nanti makan siangnya di lokal resto di daerah Bursa, kemudian akan mampir juga ke Grand Mosque, kemudian Green Mosque, dan menuju Istanbul. Terakhir kegiatannya adalah istirahat di Hotel Istanbul. Nah, kemudian hari ketiga, ini kita akan city tour Istanbul. Beberapa destinasinya adalah Green Mosque and Tomb, Grand Mosque, kemudian makan siang di lokal resto, Hagia Sophia. Nah, Hagia Sophia ini nanti jamaah bisa foto-foto di sana, tapi tidak diperkenankan masuk. Kenapa? Karena masuk Hagia Sophia itu berbayar. Jadi paket ini belum termasuk tiket untuk masuk ke Hagia Sophia. Nah, biasanya jamaah
Kalau memang perlu, nanti ya jamaah harus beli loket di sana, nanti diatur dengan tour guide-nya, atau kalau tidak ingin masuk, berarti jamaah hanya di luar saja. Nah, kemudian nanti di sana ada Top Kaki Palace, nah, kemudian ada Grand Bazaar, nah insya Allah ini nanti masih bisa mampir ke Emirgan Tulip Park, dan terakhir di Bosporus Cruise. Nah, jadi nanti naik kapal pesiar ya, kapal pesiar Bosporus, kemudian ke Taksim Square atau Istiqlal Street, kemudian check-in hotel, istirahat. Nah, kemudian hari keempat, nah ini merupakan hari terakhir jamaah di Istanbul, nanti rutenya adalah jamaah rutenya dari Istanbul menuju Madinah. Rangkaian kegiatannya adalah pagi harinya, sarapan pagi di hotel, kemudian jam 7 pagi waktu Istanbul ini menuju Bandara Istanbul, jam 13.45, insya Allah jamaah akan take off menuju Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, menggunakan Saudi Airlines SV258. Jam 17.20 insya Allah tiba di Madinah. Nah, insya Allah ini sudah bisa check-in hotel, kemudian istirahat dan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nah, hari kelima di kota Madinah, kegiatannya insya Allah adalah City Tour kota Madinah, beberapa destinasi antara lain Masjid Kuba, kemudian kebun kurma, Jabal Uhud, nah, kemudian waktunya nanti menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Nah, kemudian memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, ziarah Raudhoh nanti menyesuaikan dengan jadwal permit atau tasrih yang diberikan oleh muasasah visa. Kemudian hari ke-6 di kota Madinah, ini hari Sabtu 19 Oktober 2024, Ba'da Asar, insya Allah jamaah akan city tour sekitar Masjid Nabawi. Nah, di sekitar Masjid Nabawi ini ada beberapa destinasi bersejarah yang bisa menjadi pelajaran dan ilmu. Insya Allah nanti Mutawif kami akan memandu para jamaah semua. Pertama nanti insya Allah rutenya mulai dari Makam Baki, kemudian langsung ke area Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, ada Masjid Gomamah juga, dan terakhir nanti jamaah akan berada di satu tempat, jadi satu tempat ini disebut dengan Sakifah Bani Saidah, di mana tempat ini merupakan tempat bersejarah. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dibaiat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk waktu city tour dalam ini nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Kemudian pemantapan manasik umroh dan teknis perjalanan ke Mekah. Kemudian manfaatkan sisa-sisa waktu di kota Madinah dengan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Saya lanjutkan itinerary hari ke-7, ini rutenya adalah Madinah Mekah. Nah, insya Allah hari ke-7 ini beberapa kegiatan, di antara lain check out hotel Madinah, kemudian nanti insya Allah para jamaah semua akan mikot umroh di Masjid Bir Ali atau Zulhulaifa, kemudian menuju stasiun kereta cepat, dan terakhir kemudian menuju stasiun kereta cepat, menuju Mekah menggunakan kereta cepat Haramain High Speed Railway, tiba di Mekah nanti dijemput dengan bis, kemudian langsung menuju hotel untuk check-in, istirahat sejenak, kemudian pelaksanaan umroh bersama-sama. Nah, setelah pelaksanaan umroh selesai, jamaah istirahat. Nah, kemudian hari ke-8-nya, ini jatuhnya di hari Senin 21 Oktober 2024, kegiatannya bebas. Jadi setelah pelaksanaan umroh, tentunya jamaah juga butuh istirahat. Nah, kami dari travel, dari penyelenggara, tidak mengadakan kegiatan yang sifatnya bersama-sama. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk istirahat, kemudian memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Hari ke-9 di Kota Mekah, Selasa 22 Oktober 2024, ini kegiatannya adalah City Tour Kota Mekah. Jamaah akan diajak ke beberapa destinasi, antara lain Jabal Sur, Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian juga nanti berkesempatan mampir di Mikot Umroh Masjid Jirona. Nah, jadi kalau misalkan ada para jamaah semua ingin melaksanakan badal umroh untuk keluarganya yang sudah meninggal, nanti bisa ambil mikot kembali di Masjid Jirona. Setelah ambil mikot, nanti akan melewati Jabal Nur, yaitu Gua Hiro, tapi tidak berhenti, hanya lewat saja. Nah, kemudian sampai di hotel kembali, mengatur waktu untuk pelaksanaan badal umroh bersama mutawif. Kemudian hari ke-10 ini jatuhnya di hari Rabu 23 Oktober 2024, City Tour Kota Taif. Nah, City Tour Kota Taif ini destinasinya antara lain ada Masjid bin Abbas, kemudian ada Masjid Qub, Masjid Adas. Namun Masjid Qub dan Masjid Adas jamaah tidak berhenti.
karena tidak ada parkiran bus juga di sana, jadi bus hanya lewat saja. Kemudian nanti akan mampir juga ke pabrik parfum, makan siangnya kuliner masakan Arab, kemudian nanti bisa mampir juga ke pasar buah ya, arena telefrik dan tobogan. Jadi arena telefrik ini adalah cable car ya, jadi cable car atau kereta gantungnya di kota Taif yang cukup terkenal. Kalau memang nanti jamaah berkenan naik telefrik dan tobogan, nanti tiketnya belinya on the spot. Nah, kemudian terakhir rutenya adalah jamaah semua akan diajak ke Mikot Umroh Kornul Mananzil. Jadi kalau memang masih ada yang ingin melaksanakan ibadah badal umroh, nanti bisa Mikot Umroh kembali di Kornul Mananzil. Kemudian di hari ke-11 ini rutenya adalah Mekah dan Jeddah. Jadi merupakan hari terakhir jamaah akan berada di Arab Saudi. Jadi check out hotel, kemudian insya Allah nanti kalau waktunya mencukupi, akan ada city tour Jeddah ke Museum Al-Amudi atau Pasar Kornis, nanti waktunya menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Kemudian menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, nah insya Allah akan take off pesawat itu jam 17.25 waktu Arab Saudi, menggunakan pesawat Saudi Airlines SP816. Nah, kemudian insya Allah akan tiba di Jakarta di hari Jumat 25 Oktober 2024 jam 7.35. Jadi proses imigrasi, kemudian cukai, nah jamaah tidak perlu menghandle bagasinya karena sudah dihandle oleh tim kami. Kemudian jamaah langsung keluar menuju gate exit umroh, ada lounge umroh di sana, istirahat sejenak di sana, kami sediakan snack dan minum, kemudian jamaah menunggu proses bagasi dan zam-zam oleh tim handling kami. Estimasi proses ini makan waktunya 3 jam maksimum. Nah, jadi setelah selesai, koper beres, zam-zam sudah diterima, nah jamaah bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Nah, insya Allah itu adalah gambaran itinerary perjalanan ibadah umroh plus Turki pada tanggal 14 Oktober 2024. Semoga jelas bisa menjadi acuan bagi Anda yang sudah merencanakan perjalanan ibadah umroh di bulan Oktober, khususnya di tanggal 14 Oktober 2024, kami memiliki paket perjalanan ibadah umroh plus Turki yang bisa menjadi paket pilihan terbaik bagi Anda, para tamu-tamu Allah yang mulia. Berikutnya adalah perakiraan cuaca di bulan Oktober 2024. Bagaimana sih kondisi Turki, kondisi Mekah, kondisi Madinah? Berikut ini kami ambil dari sumber perakiraan cuaca ya, dari AccuWeather. Nah, ini Madinah ini suhunya mulai dari 17 sampai 20 Oktober, ini di rentang 35 sampai 36 derajat ya siang hari. Malam harinya di 22 sampai 23 derajat Celcius. Adapun kota Mekah tidak terlalu jauh berbeda antara 35 sampai 36. Jadi Mekah Madinah suhunya mirip ya di bulan Oktober ini. Kemudian untuk di bursa suhu di bursa ini sekitar 21 sampai 22 derajat untuk siang harinya, kemudian malam harinya 12 sampai 13 derajat. Dan Istanbul perakiraan cuacanya adalah lebih rendah dibandingkan bursa, justru Istanbul lebih dingin di bulan Oktober. Jadi 19 sampai 20 derajat Celcius di siang hari, kemudian malam harinya 16 derajat Celcius. Jadi siang harinya lebih rendah tapi malam harinya lebih tinggi ya untuk Istanbul perakiraan cuaca di bulan Oktober ini. Berikut ini adalah gambaran paket perlengkapan yang para jamaah semua, para jamaah umroh, tamu-tamu Allah yang mulia, ketika Anda memilih perjalanan umrohnya bersama kami, Anda akan mendapatkan paket perlengkapan. Apa saja paket perlengkapannya? Berikut ini saya sampaikan. Nah, ini ilustrasi paket perlengkapan yang kami tawarkan kepada para jamaah semua. Jadi sudah termasuk koper bagasi 24 in, 1 pieces, kemudian koper kabin 18 in, 1 pieces, tas kecil untuk dokumen, tas root untuk aktivitas ketika di Mekah maupun Madinah, kemudian ada sabuk ihram untuk laki-laki, kain ihram untuk laki-laki, bergo untuk wanita, mukena untuk wanita, bahan batik seragam, jadi kami sediakan bahan batik yang belum dijahit, silakan para jamaah semua menjahit sesuai dengan model yang diinginkan. Kemudian ada juga buku panduan manasik umrohnya, ID card dan syal akan kami bagikan ketika pelaksanaan manasik umroh, insya Allah. Apa saja yang tidak termasuk di dalam paket? Nah, berikut ini saya rincikan agar Anda, para tamu-tamu Allah semua, mengetahui apa saja sih yang tidak termasuk. Kan tadi kan biayanya sudah all in nih, kok masih ada yang tidak termasuk? Jangan khawatir. Jadi yang tidak termasuk ini adalah biaya-biaya yang sifatnya mandiri. Berikut ini saya sampaikan.
Jadi yang tidak termasuk pertama adalah biaya pembuatan paspor, kemudian vaksin meningitis, kelebihan bagasi, dan tiket domestik kalau misalkan ada jamaah yang dari luar kota, dari daerah, karena titik kumpulnya adalah di Jakarta, jadi tiket ke Jakartanya itu tidak termasuk. Kemudian laundry di Arab Saudi itu juga tidak termasuk. Ongkos kirim, perlengkapan, nanti menggunakan kargo. Kami biasanya berlangganan kerjasama dengan Central Cargo, salah satu kargo yang sudah biasa kami pakai. Nah, ini ongkos kirim, paket perlengkapan ini tidak termasuk di dalam paket perjalanannya. Kemudian paket data internet, dan biaya keperluan yang sifatnya pribadi. Berikut ini adalah informasi terkait akomodasi perhotelan. Bagi Anda yang mendaftar di paket Silver, hotel di Madinahnya nanti menggunakan hotel Durats Iman ya. Jadi Durats Iman ini kurang lebih jalan kaki ini 3-5 menit ya ke gate 326 Masjid Nabawi. Jadi posisi hotel tuh yang di sini lokasi hotel. Nah, kemudian gate 36 itu posisinya tidak terlalu jauh dari Hotel Durat Iman. Kemudian untuk paket silver di Mekahnya menggunakan Hotel Nada Al Deafa. Nah, Hotel Nada Al Deafa ini berada di Jalan Ajat Sud. Nah, estimasi jalan kaki dari lobi hotel ke pelataran Masjidil Haram ini 5 menitan. Berikutnya adalah untuk paket platinum, di Madinahnya menggunakan Hotel Mias. Nah, Hotel Mias ini berada dekat dengan gate 316, estimasi jalan kaki dari lobi Hotel Mias menuju gate 316, ini kurang lebih 2 menitan ya, jadi insya Allah ini dekat sekali hotelnya. Dan untuk yang di Mekahnya, paket platinum ini menggunakan Hotel Sofwa Tower. Nah, Sofwa Tower ini posisinya ada persis di belakang WC3. Nah, ini juga jalan kaki kurang lebih 2 menitan. Nah, jadi itu adalah gambaran perhotelan akomodasi di Mekah maupun Madinah. Berikut ini adalah syarat dan ketentuan ketika Anda ingin mendaftar paket perjalanan ibadah umroh bersama kami. Nah, untuk pendaftaran, Anda harus membayar uang muka sebesar 3 juta rupiah per orang. Ini tidak berlaku uang kembali, jadi tidak bisa di-refund. Kemudian pembayaran melalui rekening berikut. Nah, jadi ada 2 rekening, ada BCA Syariah dan ada BSI, atas nama PT Pusat Haji Umroh Indonesia. Kemudian saya berikan penjelasan terkait syarat dan ketentuannya. Jadi pelunasan maksimum 30 hari sebelum jadwal keberangkatan, kemudian pendaftaran yang kurang dari 30 hari wajib membayar penuh. Jadi misalkan Anda merencanakan perjalanan di 14 Oktober 2024, maka di tanggal 14 September 2024 Anda wajib pelunasan. Nah, ketika Anda mendaftarnya di periode H-30, berarti Anda sudah harus langsung pelunasan, bukan DP lagi. Jadi kalau kurang dari 30 hari, wajib bayar full paket. Tapi kalau masih belum 30 hari, Anda bisa DP dulu. Jadi uang mukanya 3 juta, nanti kami langsung kirim perlengkapan setelah uang muka kami terima. Kemudian, calon jamaah bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal yang diberikan. Dan kepengurusan dokumen ini mandiri, kecuali surat pengantar ke imigrasi ini nanti kami yang menyediakannya. Jadi ketika Anda mau membuat paspor, nah Anda daftar online melalui aplikasi M-Paspor, kemudian Anda mandiri upload dokumen dan lain-lain. Nah, untuk surat pengantar paspor bisa kami buatkan. Nah, untuk formulir online Anda bisa scan QR code yang tertera di layar ini, nanti akan langsung membuka formulir pendaftaran online-nya dari website kami. Poin ke-6, syarat untuk mendapatkan surat pengantar pembuatan paspor resmi ke imigrasi adalah untuk jamaah yang sudah membayar booking seat atau DP. Ketujuh, segala biaya dan akibat serta resiko yang timbul dikarenakan keterlambatan pembayaran, pengumpulan dokumen akan dibebankan kepada jamaah. Jadi, ketika Anda menjadwalkan paket perjalanan, segala dokumen ini jangan sampai telat. Jadi, ketika kami sudah kasih maksimum waktu kumpulnya, segera Anda lengkapi. Kedelapan, harga dasar adalah quad atau queen. Jadi sekamar itu bisa berempat atau maksimum itu berlima kalau memang available room yang berlima. Jadi apabila pada akhir sesi penyusunan room list tidak bisa mendapatkan paket quad, maka akan disesuaikan dengan komposisi yang ada. Bisa triple atau double dengan tambahan biaya upgrade room. Kesembilan, pendaftaran tanpa menyetorkan deposit bersifat tidak mengikat dan belum pasti masuk ke dalam antrian kepengurusan visa dan tiket perjalanan. Jadi, ketika Anda ingin mendaftar di kami, silahkan langsung DP 3 juta, insya Allah seat Anda akan aman. Kemudian pelunasan H-30, wajib pelunasan full 100%.
Apa sih dokumen pendaftarannya? Berikut ini saya jelaskan ketika Anda mau berangkat umroh, apa saja dokumen yang harus Anda persiapkan. Yang pertama adalah paspor asli, minimal nama dua kata. Contohnya misalkan Arifin Bahri. Terus kalau namanya hanya satu kata gimana? Anda bisa menambah nama dengan nama orang tua. Misalkan namanya hanya Arifin saja. Kemudian nama ayahnya adalah Bahri. Nanti ada tambahan nama jadi Arifin Bahri. Jadi di halaman pertamanya tetap satu, nanti di halaman keempat paspor ada tambahan nama atau endorsement name, itu nanti namanya jadi Arifin Bahri. Jadi minimal jadi dua kata. Ini adalah syarat untuk kepengurusan visa umroh Arab Saudi, wajib namanya minimal dua suku kata. Kemudian Anda juga harus mengirimkan scan dokumen EKTP dan kemudian kartu keluarga. Foto close up ini juga wajib Anda kumpulkan, khususnya bagi para jamaah perempuan yang belum mengenakan hijab. Jadi Anda wajib mengumpulkan foto close up, nanti cukup foto di tembok saja, foto di tembok polos, nah nanti kirim ke kami dan kami akan mengolah foto itu untuk kebutuhan pendaftaran umrohnya. Terakhir adalah vaksin meningitis. Jadi Anda wajib vaksin meningitis untuk umroh di musim 1446 Hijriah ini. Dan vaksin meningitisnya juga harus menyediakan kartu kuningnya. Jadi vaksin meningitis plus kartu kuning atau ICV wajib dikumpulkan ke kami. Apabila Anda ingin datang ke kantor kami, berikut ini adalah alamat kantor kami. Di Jalan Candi Borobudur nomor 1A, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Jadwal kantor kami adalah Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 17. Kemudian hari Jumat kami libur. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 17. Silakan scan QR code ini untuk akses alamat kami melalui Google Maps. Insya Allah mudah diarahkan oleh Google Maps langsung ke kantor kami. Kemudian apabila Anda belum memiliki waktu untuk datang ke kantor, bagaimana? Anda juga bisa mengatur janji online bersama kami. Nanti kami bisa menyediakan waktu untuk diskusi online menggunakan aplikasi Zoom. Jadi Anda bisa tanya jawab secara private, paket mana yang Anda inginkan, kemudian bisa konsultasi, persiapannya apa saja, dokumennya bagaimana, tips dan lain-lainnya. Kalau Anda mau diskusi dengan kami bisa menyediakan waktunya melalui aplikasi Zoom Meeting online. Silahkan kontak kami, scan QR Code yang tayang di layar ini, nanti untuk menghubungi admin kami dan mengatur jadwal menggunakan Zoom online. Jadi bisa jumpa kami, tidak hanya offline, online pun kami fasilitasi. Insya Allah mudah, nanti kami yang fasilitasi pendaftaran umrohnya. Baik, Alhamdulillah, demikian penjelasan paket Umroh Plus Turki keberangkatan 14 Oktober 2024. Semoga bisa menjadi pilihan. Jangan lupa, insya Allah kami dari Pusat Haji Umroh Indonesia senantiasa berkomitmen penuh memfasilitasi perjalanan ibadah umroh Anda secara paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.